Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dan saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Kinerja Membran Mikrofiltrasi dan Reverse Osmosis pada Proses Pengolahan Air Reservoir menjadi Air Minum Isi Ulang. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada bagian ini merupakan bagian abstrak. Jadi dalam bagian ini ada beberapa kata kunci dalam penelitian yang dilakukan oleh si peneliti ini. Adapun kata kuncinya yang pertama adalah air minum. Yang kedua ada mikrofiltrasi. Yang ketiga ada reverse osmosis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan air reservoir. Air reservoir ini merupakan air tangki di penampungan. Tentunya kawan-kawan bisa melihat bahwa air di penampungan itu sifatnya keruh, dan tentunya dalam keruh itu banyak zat-zat kimia yang terdapat dalam air penampung tersebut, dan tentunya dalam air penampung tersebut juga terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli dan coliform ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan diare pada kita, dan air penampung ini tidak seharusnya dikonsumsi untuk kita sehari-hari. Tapi dalam penelitian ini, bagaimana air penampung tersebut diubah menjadi air yang bisa diminum atau air yang bisa dikonsumsi. Dan tentunya ada TDS. TDS ini merupakan total dissolved solid atau total jumlah zat padat yang terlarut dalam air penampung dan kekeruhan yang tertinggi. Bagaimana untuk mengurangi kadar zat-zat kontamin dalam air tangki ini? Maka digunakan membran mikrofiltrasi dan reverse osmosis untuk mengurangi zat kontamin tersebut. Adapun tujuan untuk pengujian yang dilakukan peneliti ini adalah untuk melakukan pengujian mikrofiltrasi dan reverse osmosis membran dalam mengolah air penampung menjadi air minum isi ulang, artinya air minum yang layak untuk dikonsumsi. Langkah pertama yang dilakukan oleh si peneliti ini merupakan langkah untuk merejeksi zat larut yang tidak menembus membran, yaitu dilakukan uji rejeksi. Artinya dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian yang telah dilakukan nanti akan dilakukan perhitungan teoritis sehingga mendapatkan suatu grafik. Grafik tersebut akan menunjukkan rejeksi atau jumlah zat terlarut yang tidak menembus membran lagi. Artinya ketika zat terlarut tersebut mengikuti air dibatasi oleh membran. Membran itu akan membatasi zat terlarut tersebut agar tidak dapat mengalir dengan air lagi. Pada yang pertama ini, membran terbaik pada mikrofiltrasi atau disingkat dengan MF adalah pada laju alir 1,5 liter per menit. Pada bagian grafik nanti akan tunjuk bahwa pada 1,5 liter per menit pada laju air tersebut merupakan rejeksi terbaik dari membran mikrofiltrasi. Pada membran mikrofiltrasi ini menurunkan parameter TDS juga. TDS tadi seperti yang saya sebutkan bahwa total dissolved solid, artinya jumlah zat padat larut yang ada dalam air bak penampung tersebut. Menurunkan kadar TDS-nya kisaran berapa? Kisaran pada 77,31% pada membran mikrofiltrasi 1 mikron. Dalam percobaan ini ada dua membran yang dipakai dalam mikrofiltrasi, yaitu membran 1 mikron dan membran 5 mikron. Pada 1 mikron ini menunjukkan penurunan kadar parameter TDS 77,31% pada membran mikrofiltrasi 1 mikron. Yang 77 ini yang terhambat dalam membran tersebut. Pada membran yang kelima, mikron itu terdapat jumlah rejeksinya 66,68%. Artinya 40% itu merupakan zat yang kecil yang sehingga dia menembus batas membran yang terdapat dalam mikrofiltrasi. 66% sama 77,31% ini merupakan yang terhambat dalam membran tersebut.
Yang ketiga adalah rejeksi kekeruhan, atau dalam percobaan atau penelitian ini kekeruhan ini dibuat namanya jadi turbidity. Nah, kekeruhannya hingga 70,62% pada membran 1 mikron dan 64,97% pada membran 5 mikron. Nah, selebihnya itu merupakan dia kekeruhannya, atau dalam kekeruhan itu kan ada senyawa-senyawa koloid dalam dari analisis kimia itu ada koloid. Nah, dalam kekeruhan itu 70% terhambat dia pada membran 1 mikron. Nah, selebihnya itu selebihnya itu akan melewati membran tersebut, sehingga memerlukan membran lain untuk membatasi kekeruhan atau zat-zat kimia yang ada dalam air penampung tersebut. Nah, keempat ini ada efektivitas membran RO. Nah, efektivitas membran RO ini akan menurunkan TDS sebanyak 97%. Kalau di sini 97,18% dan kekeruhan 85,71%. Pada bukaan katup 20% dan tidak ditemukan lagi bakteri E. coli dan coliform. Nah, pada membran RO ini dia akan membatasi. Nah, membran RO kan dia ukuran membrannya itu kan lebih kecil. Artinya dengan ukuran bakteri yang lebih besar, maka si membran RO ini akan menahan bakteri E. coli dan coliform. Dan saya dapat beberapa referensi bahwa bakteri E. coli ini dia sebesar 1 dikali dengan 1,5 mikrometer dan 2 kali 6 mikrometer. Dan sedangkan coliform ini adalah 0,5 kali 0,03 mikrometer. Nah, kan kita bisa lihat bahwa di coliform ini bisa kita lihat dia kan lebih kecil ukurannya. Sedangkan dalam mikrofiltrasi itu cuma 1 mikrometer. Yang digunakan 1 mikrometer sama 5 mikrometer. Otomatis bahwa si coliform ini lewat nanti dalam si membran mikrofiltrasi, sehingga diperlukan tambahan membran untuk membatasi si pergerakan dari bakteri tersebut. Nah, bakteri yang dimaksudnya adalah si bakteri E. coli dan si coliform ini. Nah, dalam membran RO nanti dia ukuran kan dia lebih kecil, artinya dia akan membatasi pergerakan si bakteri dalam membran RO nih, yang sebelumnya dia masuk dalam, dia tembus dalam membran mikrofiltrasi, dan pada membran RO ini dia akan terbatasi, sehingga ditemukan 100% dalam pengujian nanti ditemukan 100% tidak ada lagi bakteri E. coli dan coliform, sehingga layak dikonsumsi air dari bak penampungnya, itu air reservoir. Oke, selanjutnya. Dan pada bab 1 ini adalah bab pendahuluan. Ya, pada pendahuluan ini peneliti ini mengawali dengan penentuan kadar air minum isi ulang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/492 Kemenkes Pers 4 2010 tentang persyaratan air minum. Nah, persyaratan pertama adalah persyaratan fisika. Nah, persyaratan fisika ini mencakup persyaratan bagaimana suhu dalam air tersebut. Nah, bagaimana kecerahan atau kekeruhan dalam air tersebut. Tentunya suhu dalam air minum isi ulang itu harus stabil ya. Artinya apa? Harus tidak boleh lebih dari sejuk ataupun tidak boleh dari lebih panas. Karena misalkan kita tinjau dari panasnya, misalkan air isi ulang tersebut panas, dia takutnya nanti akan terjadi reaksi kimia yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah persyaratan mikrobiologis. Nah, persyaratan mikrobiologis ini adalah seperti yang saya bilang tadi, persyaratan tentang bakteri, tentang mikrobiologis. Artinya kita berbicara tentang hal-hal yang kecil dalam biologi. Misalnya seperti virus, seperti bakteri. Dalam contoh ini adalah bakteri E. coli dan coliform. Itu tidak boleh terdapat dalam air minum karena menyebabkan diare, penyakit-penyakit dari saluran pencernaan. Yang ketiga ada persyaratan kimiawi. Nah, persyaratan ini kita berbicara kimia, tentunya berbicara tentang bagaimana
persyaratan yang tidak boleh ada senyawa kimia dalam air tersebut. Nah, seperti persyaratan kimia ini bisa kita bilang seperti persyaratan seperti kandungan pH dalam air. Misalkan kan kandungan pH dalam air itu seharusnya itu pH-nya harus stabil, netral, itu nggak boleh asam, nggak boleh basa. Nah, ada kedua tuh DO. DO ini dissolved oxygen. Nah, dissolved oxygen ini persyaratannya bagaimana kadar DO dalam air, kadar oksigen dalam air biar apa namanya tuh, dissolved oksigen, artinya oksigen yang terlarut dalam air, semakin tinggi kadar oksigen terlarut dalam air kan semakin bagus. Berbicara tentang persyaratan kimiawi, tentunya kita berbicara juga bagaimana rasanya, bagaimana dengan warna yang terbentuk dalam air tersebut. Dan tentunya warna yang bisa kita lihat tuh dalam air tuh itulah warna bening atau tidak berwarna. Nah, persyaratan radioaktif, dan persyaratan radioaktif ini harus juga dilihat sebagai pedoman dalam memenuhi persyaratan kualitas air minum. Nah, pengolahan air minum ini secara umum diterapkan di Indonesia berupa pengolahan konvensional. Nah, pengolahan konvensional ini artinya dia akan melibatkan banyak gitu, memerlukan banyak, artinya apa? Membutuhkan lahan besar gitu, operasional perawatannya yang rumit, tentunya kualitas yang dihasilkan pun masih di bawah standar. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah, dan maka dengan seperti itu kan artinya efisiensi atau efektivitas ketika kita minum air kan berkurang. Maka perlu dilakukan pengembangan teknologi. Nah, teknologi salah satunya merupakan teknologi membran. Nah, teknologi ini dapat mengurangi senyawa organik dan organik yang berada dalam air tanpa adanya penggunaan bahan kimia. Nah, dalam reverse osmosis misalkan mikrofiltrasi, nanofiltrasi dan sebagainya, itu tidak menggunakan bahan kimia. Nah, di dalam percobaan ini juga tidak menggunakan bahan kimia gitu. Palingan dia hanya menguji kandungan-kandungan bakteri yang ada dalam air penampung tersebut. Nah, ntar saya geser sedikit. Nah, salah satunya digunakan dalam penyaringan yang kita sekarang ini merupakan reverse osmosis. Nah, bagaimana cara kerja reverse osmosis nih? Nah, reverse osmosis ini dia akan bekerja dia akan bekerja dari tekanan yang tinggi, konsentrasi yang tinggi. Nah, kan konsentrasi yang tinggi dia harus melewati membran semi permeable membrannya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kontamin yang ada dalam konsentrasi yang tinggi diberi tekanan. Nah, tekanan ini akan menekan air dan zat kontamin, dan air ini kan dia akan menembus nantinya, akan menuju ke jalur yang sedikit mengandung konsentrasinya atau yang lebih sedikit atau yang sedikit pekat. Nah, sedangkan yang zat-zat kontamin kan RO atau reverse osmosis ini kan membrannya kecil kali, 1 kali 10 pangkat min 10 kalau nggak salah. Itu kan kecil kali sehingga menghambat tuh zat-zat yang sebelumnya disaring dari penyaringan sebelumnya. Maka di sini dia akan otomatis zat-zat yang lebih kecil akan menumpuk di sini. Nah, zat-zat yang tidak dapat disaring pada percobaan sebelumnya akan menumpuk di sini. Otomatis yang di sini merupakan zat yang kecil sekali, sehingga pada membran ini dia perlu penekanan. Nah, penekanan ini bertujuan agar memisahkan air dengan zat kontamin yang ada dalam penyaringan ini, sehingga tersisalah nanti air yang tidak ada lagi bakteri, zat pengotor atau zat kontamin lainnya. Nah, reverse osmosis ini merupakan media filter yang memiliki membran semi permeable dengan pori 0,001 mikron. Nah, kan kecil kali. Sedangkan bakteri tadi dia 0,5 kali 0,3 mikrometer. Itu untuk coliform. Kita bicara dengan coliform di sini, maka coliform ini kan kecil kali dia bakterinya. Sehingga di sini perlu penghambat. Sedangkan di mikrofiltrasi tidak ada penghambat. Maka dia mikrofiltrasi kan lebih besar tuh, maka si coliform sama bakteri E. coli ini nanti beberapa dari bakteri E. coli nanti akan melewati si membran mikrofiltrasi, sehingga perlu lagi penyaringan. Nah, penyaringan yang dimaksud ini adalah salah satunya penyaringan dari
membran reverse osmosis. Nah, namun membran RO ini akan berkurang keefektivitasnya. Mengapa? Karena tidak ada membran lain, tidak ada filter lain selain RO. Bila tidak ada filter lain sebelum RO, efektivitasnya akan berkurang. Biasanya dari perusahaan-perusahaan yang konvensional itu hanya satu menaruh membran si RO. Jadi penyaringannya hanya satu kali penyaringan. Padahal itu kan tidak efektif karena seharusnya sebelum itu harus ada penyaringan. Misalkan kalau tidak ada penyaringan di sebelumnya, otomatis tuh zat kontaminnya akan menumpuk banyak di membran RO-nya sehingga mengurangi efektivitasnya. Sehingga takutnya nanti membran RO itu akan rusak, waktu akan rusak kan nanti akan banyak zat yang lebih kecil lagi akan masuk ke dalam membran si RO, merusak membran si RO sehingga efektivitasnya menurun. Sehingga banyak seperti misalkan seperti menimbulkan penyakit diare, misalkan nanti efektivitasnya menurun gitu, ataupun zat-zat material, zat padat lain, seperti besi kan banyak kandungan besi dalam air, koloid itu kan bahaya nanti bagi kesehatan. Next. Maka perlu tadi kan sebelum reverse osmosis itu perlu penyaringan lanjutan. Penyaringan sebelumnya. Pada yang biasa digunakan adalah penyaringan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Terakhirnya adalah reverse osmosis, karena reverse osmosis ini membrannya paling kecil sehingga dapat menyaring seperti ion, garam gitu. Seperti Bapak bilang kemarin tuh, reverse osmosis ini bisa menyaring garam yang terdapat pada daerah pesisir. Kalau kita bicara daerah pesisir pasti di Kota Banda Aceh gitu. Sebelumnya tuh yang perlu disaring itu adalah pertama zat padat gitu, DTS itu, kekeruhan tuh bagaimana kita meringankan tingkat kekeruhan tuh biar air layak dikonsumsi, airnya bening gitu kan. Air yang sehat tuh air yang kandungannya tidak ada kandungan kontamin gitu situ, karena dengan adanya kontamin tuh dapat menyebabkan kita berbagai penyakit dalam saluran pencernaan gitu. Next. Dalam metodologi ini peneliti ini menerapkan dua metodologi. Yang pertama yaitu metodologi fungsional. Pendekatan fungsional. Artinya kita melihat dari sudut pandang fungsi dari alat ini, alat yang dirancang ini. Yaitu rancangan alatnya berdasarkan fungsi. Yang pertama ada filter multimedia. Si peneliti ini terlebih dahulu dia membuat filter multimedia. Filter multimedia ini filter yang menghilangkan kekeruhan, bau, warna, warna, besi atau mangan terkandung dalam sampel air. Kan air dari penampung tadi. Tentunya air dari penampung itu memiliki bau, warna yang enggak sedap gitu kan, warna kuning gitu. Baunya bau enggak sedap lah kita bilang kan. Tentunya perlu dibuat dulu filter multimedia. Yang kedua baru dia masuk ke arah ke microfilter. Microfilter ini yang digunakan seperti yang saya bilang di abstrak tadi, dia dalam peneliti ini menggunakan dua filter. Yang pertama filter mikrofiltrasi dengan 1 mikrometer, yang kedua berjumlah 5 mikrometer. Berfungsi untuk menghilangkan material solid itu, material padat seperti pasir, lumpur, tanah liat atau bahan organik dari air yang mungkin bisa dihambat oleh si mikrofilter. Selebihnya itu kan tadi ada pada 1 mikrometer itu 70% sekian tuh reaksinya. Selebihnya itu akan masuk dalam filter ultrafiltrasi. Dalam percobaan ini juga peneliti ini juga membuat satu filter ultrafiltrasi. Untuk menyaring total suspend solid atau padatan yang tersuspensi dalam air berupa bahan organik dan anorganik dari penyaringan sebelumnya. Tentunya bahan-bahan dari solid atau bahan ion-ion yang terdapat dalam air itu, koloid yang terdapat air itu kan
tidak sepenuhnya disaring dalam microfilter. Nah, selebihnya itu, yang 30% lebihnya itu akan disaring dari ke filter ultrafiltrasi. Nah, dari ultrafiltrasi ini akan tersaring padatan-padatan yang terdapat dalam air penampung tersebut atau air reservoir. Nah, yang kedua dia ada booster pump. Booster pump ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan sehingga rejeksi dari lajur airnya meningkat. Nah, tekanan ini nggak diperlukan seperti Bapak bilang kemarin. Semua dari microfilter nih harus ada tekanan biar dia airnya itu dapat mengalir. Sehingga dengan airnya dapat mengalir, rejeksinya naik dan produk laju alirnya juga meningkat gitu. Nah, selanjutnya ada CTO karbon atau color test odor. Nah, si CTO karbon ini akan menghilangkan rasa bau tidak sedap. Nah, tentunya masih ada tadi bau-bau yang tidak sedap dari yang dihasilkan dari air penampung itu tetap terbawa tuh. Nah, dalam CTO ini akan menghilangkan rasa tidak sedapnya bau dan warna dari air minum sehingga mengurangi zat-zat organik, pestisida atau zat kimia lainnya. Nah, tentunya kita lihat dari tadi alat-alatnya tuh atau penyaringan itu tetap berlanjut itu. Maksudnya tetap terkoneksi antara penyaring 1, penyaring 2, penyaring 3 sampai ke CTO ini tetap terkoneksi. Tetap berhubungan lah istilahnya. Saling terhubung gitu. Nah, yang kedua ada filter ORP alkalin. Ini berfungsi untuk menaikkan pH dan memperbaiki rasa air setelah keluar dari RO. Nah, si filter ORP alkalin ini dia akan menaikkan pH. Misalkan pH tadi kan bersifat asam gitu, misalkan dia akan menaikkan pH biar jadi netral kan, seperti persyaratan dari Kemenkes bahwa air isi ulang tuh harus dalam keadaan netral gitu pH-nya. Tuh nggak boleh basah sekali, nggak boleh asam sekali, harus stabil gitu. Nah, dalam yang terakhir adalah lampu ultraviolet. Nah, lampu ultraviolet ini dia berfungsi untuk membunuh kuman, virus dan protozoa, yaitu zat-zat bakteri mikrobiologi yang paling kecil yang nggak bisa disaring lagi, maka dalam lampu ultraviolet ini akan dibunuh gitu. Sehingga kita meminum air dari penampung tersebut layak untuk dikonsumsi. Sebenarnya ini tadi kan ada pendekatan secara fungsional, nah ini adalah pendekatan secara struktural. Nah, ini adalah merupakan contoh yang dirancang oleh peneliti tersebut. Nah, dari perencanaan pertama itu ada pempompaan, yang kedua ada multimedia filter, yang ketiga ada microfilter, yang keempat ada ultrafilter, yang nomor 5 merupakan reverse osmosis. Nah, ini merupakan kajian pertama dari kita. Dan yang keenam ada CTO filter, yaitu color test odor. Yang ketujuh ada filter alkali, yang 8 ada ultraviolet, dan yang 9 precious gauge, yang 10 ada flow meter display, dan yang ke-11 adalah kerangka alat untuk menyangga semua komponen-komponen yang ada dalam struktur tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini diawali dengan pengoperasian alat pengolahan air minum untuk diambil sampelnya. Pertama adalah mengambil sampel untuk analisis. Sampel yang digunakan ini adalah sampel yang hasil dari air reservoir atau air dari zat penampung, dari air penampungan, bak penampungan. Nah, pertama adalah dipastikan alat tersebut sudah terhubung dan siap untuk dioperasikan. Dan selanjutnya katup pada aliran produk air minum dibiarkan dalam kondisi terbuka. Nah, katup di bagian atas itu dibiarkan dalam kondisi terbuka dan tekan tombol switch on untuk menyalakan dan memvariasikan laju alir. Nah, dalam alat tersebut nanti emang terdapat dalam LCD-nya atau monitornya itu ada tempat variasi laju alir dalam proses mikrofiltrasi. Nah, dan juga divariasikan tekanan, disesuaikan tekanan yang terdapat dalam alat tersebut untuk melakukan penyaringan dengan membran RO. Habis itu kan dari terakhir itu kan membran RO penyaringan terakhir. Nah, dari hasil penyaringan terakhir itu diambil sampel
untuk hasil olahan untuk dianalisa kondisi akhir dan ditekan tombol switch off untuk mematikannya. Nah, dari sampel yang dilakukan ini maka dilakukan uji eksperimen di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit kelas 1, dan di mana Bapak ini atau peneliti ini melakukan di Kota Palembang. Nah, adapun parameter yang diukur merupakan parameter TDS. Nah, parameter TDS ini merupakan bahan-bahan terlarut total di soft solid. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu jumlah zat padat terlarut dan dalam air. Nah, zat padat itu bisa koloid, bisa besi gitu, kandungan solid lah dan terdapat dalam air tuh. Nah, adapun instrumen yang digunakan merupakan Cyberscan Waterproof PCD 650. Nah, alatnya bisa dilihat di kawan-kawan bisa lihat di bawah ini. Yang kedua ada parameter turbidity. Itu ada kurang air satu. Turbidity merupakan tingkat kekeruhan. Nah, tingkat kekeruhan ini diuji dengan instrumen nevelometer SNI 066989252005. Alat yang diuji ini merupakan uji kekeruhan. Dilihat nanti bagaimana tingkat kekeruhan yang ada dalam alat ini gitu. Nah, yang ketiga ada parameter bakteri E. coli dan coliform. Nah, ini merupakan parameter yang memang kalau kita bilang itu kecil sekali gitu. Sehingga kalau kita bilang ke mikrofiltrasi tembus ya, karena bakterinya memang kecil kali. Dan kita pun nggak bisa melihat pakai mata, harus pakai mikroskop gitu. Mikroskopnya pun harus di zoom tuh berapa kali itu baru kelihatan bakteri E. coli dan E. coliform ini. Sehingga dia perlu alat khusus untuk mengetesnya. Alat yang dites ini merupakan alat tes mikrobiologi water test kit, analisa metode. Nah, mungkin bisa saya bilang nih, saya jelaskan sedikit. Analisa metode standar American Public Health Association atau FH. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan di Amerika, sehingga metode yang memang harus patokan kita dalam menentukan air. Nah, Kemenkes juga menggunakan metode ini gitu. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan kalau kita bilang di seluruh dunia menggunakan metode ini. Dan ini harus sesuai dengan standar ini. Misalkan nggak sesuai dengan standar ini, nah patut dicurigai bahwa kandungan dalam air tersebut masih ada bakteri E. coli dan coliform ini. Ini merupakan bakteri yang memang kita bilang bakteri yang menyebabkan diare gitu. Kan diare juga salah satu penyakit yang kalau kita kena terus gitu bisa menyebabkan juga kematian gitu. Makanya bakteri E. coli dan coliform ini perlu sekali dianalisa secara mendetail gitu. Nah, kita masuk ke dalam identifikasi jenis membran yang digunakan dalam percobaan ini atau digunakan dalam penelitian ini berdasarkan ukuran pori. Nah, yang pertama adalah jenis membran mikrofiltrasi. Ukuran pori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 mikrometer dan 5 mikrometer. Nah, membran ini merupakan digunakan untuk menghilangkan material seperti pasir, lumpur, tanah liat atau bahan organik dari air lainnya. Nah, bisa kita klasifikasikan dari ukuran pori 1 mikrometer tadi, 5 mikrometer tadi, bahwa yang digunakan merupakan jenis membran mikrofiltrasi atau penyaringan mikrofiltrasi dengan menggunakan membran mikrofiltrasi juga. Kedua ada ultrafiltrasi. Mungkin dalam percobaan ini memang 2 hal yang difokuskan, yaitu mikrofiltrasi sama reverse osmosis. Tapi peneliti ini juga menggunakan membran ultrafiltrasi karena biar lebih efisien gitu, lebih efektif gitu. Waktu zat solid lain atau zat kimia lain masuk ke dalam, atau bakteri lain, mikrobiologi lain masuk ke reverse osmosis, terlebih dahulu dia disaring di mikrofiltrasi sama ultrafiltrasi. Biar pas di reverse osmosis, kinerja dari reverse osmosis ini lebih kompleks atau lebih efektif gitu dalam menyaring zat-zat yang emang nggak bisa melewati membran sebelumnya. Nah, ukuran pori yang digunakan dalam ultrafiltrasi ini adalah 0,001 mikrometer. Nah, dalam ini menyaring total suspense solid atau TSS
sampai dengan 99%. Nah, berupa bahan organik dan anorganik dari penyaringan sebelumnya, yaitu pada penyaringan mikrofiltrasi sesudah didapatkan rejeksinya berupa sekian persen atau 70% tadi pada satu mikrometer atau dan pada 5 mikrometer kan tadi ada rejeksinya tuh, dan selebihnya itu kan 30% tadi misalkan pada 1 mikrometer tuh, dan pada 30% itu disaring pada ultrafiltrasi gitu. Nah, pada ultrafiltrasi ini kan menyaring lagi filtrasi supaya solid. Artinya ion juga disaring dalam sini. Nah, tentunya dalam ultrafiltrasi ini yang paling belum dapat disaring tuh seperti kandungan garam, habis itu kandungan juga bakteri gitu. Yang selebihnya tuh melewati ultrafiltrasi. Nah, pada ultrafiltrasi ini akan disaring lagi oleh reverse-osmosis. Nah, dalam reverse-osmosis ini yang dapat kita identifikasi bahwa ukuran porinya itu 0,001 mikrometer. Nah, pada reverse-osmosis yang digunakan oleh peneliti ini akan memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan seperti komponen organik, non-organik, bakteri, virus, partikulat, atau serta ion atau garam yang terlarut. Nah, garam-garam atau kandungan rasa dalam air tersebut dapat disaring juga. Rasa kan disebabkan juga salah satunya itu garam yang masih terlarut dalam air tersebut, yang seperti kandungan kolit juga gitu. Reverse juga disaring itu. Nah, dengan adanya penyaringan sebelumnya akan menyebabkan kinerja dari reverse-osmosis ini efektif gitu. Nah, mungkin ada satu kekurangan dari peneliti ini, tidak menaruh jenis penyaringan nanofiltrasi. Nah, saya rasa itu juga perlu kan untuk meningkatkan kinerja osmosis. Dengan banyaknya penyaringannya dulu kan tentunya kinerja dari tahap akhir itu akan lebih efisien dalam menyaring zat-zat yang tidak mampu disaring oleh membran sebelumnya. Nah, mungkin ini referensi yang saya gunakan. Penelitinya adalah Anera Sari, Medinasriasti dan kawan-kawan 2019 dengan judul Uji kinerja membran mikrofiltrasi dari reverse-osmosis pada proses pengolahan air reservoir menjadi air minum isi ulang, dengan jurnal Kinetika volume 10 nomor 03. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.